Selamat siang masyarakat Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan kembali bersama Ngobras Rumah Sakit Jogja, ngobrol bareng santai bersama Rumah Sakit Jogja. Pada siang hari ini Selasa 8 September tahun 2020, tentu saja dengan obrolan-obrolan santai seputar topik kesehatan. Pada edisi ketiga ini, kami akan menghadirkan salah satu dokter spesialis bedah di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta atau Rumah Sakit Jogja. Dan kita akan membahas terkait waspada dan kenali usus buntu. Apa dan bagaimana usus buntu? Sebentar lagi akan kita ikuti bersama obrolan saya dengan Dr. Gunawan Wisnubroto, spesialis bedah. Masyarakat Jogja dan sekitarnya, khususnya para pengguna layanan Rumah Sakit Jogja, kita bersama-sama akan menyapa beliau. Selamat siang, Dr. Gunawan. Selamat siang, Mas Setio. Ya. Ini seorang dokter spesialis bedah yang masih muda dan tentu saja energik di Rumah Sakit Jogja yang siap melayani para pengguna layanan Rumah Sakit Jogja, tentunya dengan kasus-kasus pembedahan. Sebelum kita mulai sesi ngobras pada siang hari ini, mungkin Pak Dokter, Pak Gunawan ya saya memanggilnya, Pak Gunawan mungkin bisa menjelaskan dokter prakteknya setiap hari apa nggih? Kalau di Rumah Sakit Jogja ini hari Rabu dan Sabtu ya, mulai jam 9 pagi sampai selesai. Ya. Hari Rabu dan Sabtu mulai pemeriksaan dari pukul 9 sampai dengan selesai begitu ya. Ya, baik. Tentu saja untuk kasus-kasus pembedahan dan klinik bedah begitu. Baik, sesuai dengan tema pada pagi hari ini, pada siang hari ini adalah tentang bagaimana usus buntu. Ya. Jika dari masyarakat Jogja dan pengguna layanan Rumah Sakit Jogja ada yang menghendaki untuk bertanya terhadap materi pada siang hari ini, silakan bisa meninggalkan chat di IG Rumah Sakit Jogja. Baik, kita akan mulai ngobrol bersama dokter. Nah, sejauh ini masyarakat taunya adalah bahasanya adalah usus buntu. Nah, mungkin bisa dijelaskan dokter, apa itu usus buntu sebenarnya? Ya. Okay. Baik Mas Setio. Mengenai usus buntu itu sendiri adalah istilah awam ya. Jadi istilah awam yang dimana untuk lebih singkatnya atau lebih mudah berkomunikasi dengan masyarakat biasa disebut dengan usus buntu. Namun untuk penyakit ini sendiri secara medis disebut appendicitis. Yeah. Appendicitis sendiri ini suatu atau usus buntu itu sebenarnya adalah suatu organ yang terletak di namanya di pertemuan antara usus halus dengan usus besar di sekum, sehingga dia ada organ di situ ya yang panjangnya kurang lebih sekitar 6 cm sampai 15 cm panjang sekali. Bisa, berarti tergantung kita sendiri ya, orangnya ya tidak sama. Ya, tergantung itu. Ya, kira-kira gambaran sekilasnya seperti itu. Untuk usus buntu itu sendiri. Nah, karena kalau kita pemahaman orang awam usus buntu berarti usus yang tidak ada jalurnya setelahnya ya. Ada kebuntuan gitu ya. Tidak ada jalurnya. Ya. Nah, kira-kira secara fungsi dalam tubuh kita itu usus buntu itu ada fungsinya enggak, Dok? Ya, itu yang masih menjadi perdebatan hingga saat ini ya. Jadi usus buntu atau appendix vermiformis ya istilah medisnya itu dipercaya merupakan suatu organ imunitas ya di mana pertahanan tubuh gitu ya. Pertahanan tubuh. Jadi di mana ketika usus dan organ-organ kekebalan lainnya sebenarnya usus dan keseluruhannya itu sebenarnya adalah organ kekebalan yang terbesar dalam tubuh kita. Jadi ketika usus dan komponen yang lainnya sudah bekerja maksimal, maka usus buntu ini sebenarnya dia punya fungsi menyimpan bakteri-bakteri yang bagus dan juga perangkat imunitas yang kemudian akan keluar membantu kekebalan tubuh sehingga nanti dia akan ikut membantu kekebalan tubuh. Jadi fungsinya utamanya adalah malah justru mempertahankan ikut mempertahankan atau
ikut meningkatkan kekebalan tubuh. Ya, Ya, dalam tubuh kekebalan kita, tubuh terutama. tubuh manusia. Ya, baik. Nah, kalau usus buntu ini, apakah bisa menyerang anak-anak semua usia atau hanya golongan tertentu saja yang bisa menderita usus buntu ini? Ya. Kalau untuk statistikanya memang puncak-puncaknya itu adalah ketika umur 10 hingga 30 tahun angka kejadiannya. Ya. Tapi bisa di bawah itu atau di atas 40 tahun juga bisa, tapi sangat jarang sekali di atas 50 tahun. Jadi usia-usia produktif ya? Iya, Jadi justru ini penyakitnya orang muda. orang muda. Berarti apa kaitannya dengan pola makan atau dengan apa mungkin? Ya, ini memang masih belum begitu jelas ya untuk pola makan. Walaupun tidak terbukti, tapi untuk sarannya itu adalah memang untuk pencegahan mungkin bisa membantu ya diet dengan tinggi serat. Tinggi untuk serat mencegah. sehingga mungkin pencernaannya bisa lancar gitu ya, jadi tidak terganggu. Nah, dari kesekian usia produktif antara 10 sampai dengan 30 tahun itu, kira-kira untuk angka kejadiannya itu lebih didominasi gender laki-laki atau perempuan, dokter? Ya memang lebih tinggi pada laki-laki ya Pada dibanding laki-laki ya. wanita. Perbandingannya 1,4 banding 1. Jadi tidak terlalu jauh, tapi memang lebih banyak pada laki-laki. Lebih banyak pada laki-laki. Baik. Sekarang gini dong. Usus buntu itu terletaknya kan tadi sudah dijelaskan ya, letaknya di kalau mudahnya di sebelah kanan bawah, Ya, gitu ya. di kanan bawah. Perut kita ke kanan bawah. Kemudian keluhan-keluhan nyeri perut itu banyak sekali. Ya. Nah, ciri khas usus buntu sendiri seperti apa, dokter? Ya, memang untuk khasnya memang klasik tanda-tanda apendisitis atau radang usus buntu ini adalah adanya nyeri di perut kanan bawah. Jadi ini yang perlu diwaspadai oleh orang tua juga terutama ya. Di sini saya juga mengedukasi kepada orang tua yang mempunyai anak, jangan sepelekan nyeri perut ya. Jangan malah dikeroi, di segala macam dipijat atau malah itu. Jadi kalau saran saya tanda klasiknya seperti itu harus diwaspadai. Tapi memang pada anak-anak misalnya, kadang dia tidak terlalu khas ya. Jadi kadang nyeri di ulu hati, kemudian baru berpindah ke kanan bawah mungkin sekitar 1 hari atau 2 hari. Itu seperti itu. Jadi kalau pada anak-anak jangan langsung berkesimpulan kalau nyeri di ulu hati itu sakit mah ya. Karena jarang sekali pada anak-anak itu sakit mah. Kita malah harus waspada tanda-tanda yang tidak khas. Seperti nyeri ulu hati dan pada anak-anak diare. Oh, diare. Ya, itu juga harus waspada. Jangan-jangan ya, jangan-jangan itu adalah suatu tanda yang khas. Mungkin seperti itu. Seperti itu ya. Selain tanda khas itu kan ada nyeri perut. Apakah nyeri perutnya itu disertai gejala yang lain? Ya. Jadi kalau selain nyeri perut itu sendiri, kadang pasien datang dengan gejala demam. Demam ya. Ya, demam, kemudian mual muntah, nafsu makan turun, ya, kemudian nyeri yang berpindah dari ulu hati ke perut kanan bawah. Perut kanan bawah. Nah, itu harus 4 yang harus kita waspadai juga. Iya. Nah, banyak yang berkembang di masyarakat, mungkin sampai dengan saat ini juga ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa kalau masih anak-anak itu misalkan makan jambu biji misalnya, menelan jambu biji itu sebagai penyebab usus buntu. Apakah itu mitos ataukah memang benar bahwa kalau kita terlalu banyak konsumsi biji-bijian, apakah memang akan bisa memicu timbulnya penyakit usus buntu ini, dokter? Ya, ini memang ada suatu studi ya tentang ini mitos-mitos itu. Dan ternyata temuan seperti biji-bijian, seperti biji cabai, segala macam, di dalam spesimen radang usus buntu yang dioperasi itu ternyata kecil, di bawah 1%. Ya, jadi masih ada peranan yang lain yang kita masih belum tahu. Tapi kalau mitos bahwa biji-bijian itu menyebabkan radang usus buntu itu tidak sepenuhnya benar. Ya, karena mekanismenya terjadi radang usus buntu itu adalah karena terjadinya sumbatan yang pertama. Sumbatan di usus buntu, kemudian karena usus buntu ini dia mengeluarkan cairan terus, maka dia lama-kelamaan akan radang dan membesar. Dan jika sudah sampai
yang parah dia akan pecah. Nah, ini yang kita takutkan. Ya. Oke. Berarti perjalanan penyakit usus buntu sendiri sifatnya bisa termasuk kronis atau yang akut, dokter? Memang ada dua perjalanan di mana dia adalah suatu bentuk yang akut dan kronis. Iya. Kalau akut itu dia datang dengan nyeri perut yang cepat dalam 2 hari ya, perkembangannya nyeri datang. Tapi ada juga yang kronis ya, jadi dia nyerinya hilang timbul selama lebih dari 3 minggu. Dia kemudian baru datang ke dokter. Nah ini yang disebut kronis. Yang kronis ya. Kronis. Tapi kalau yang akut dia datangnya cepat dan biasanya nyerinya hebat. Ya. Apakah ada pembedaan untuk kasus yang kronis dan akut dalam hal penanganannya? Ya, memang kalau akut ya, kita harus melihat juga yang tadi saya sebutkan presentasi atau datangnya gejala pasien itu dalam 2 hari. Ya. Maka kalau misalnya sudah mendekati 3 hari, sebaiknya langsung segera dilakukan tindakan. Ya, kalau akut ya. Iya, kalau akut. Okay. Tapi kalau kronis ini memang, nah di sini yang menarik perkembangannya maksudnya. Jadi untuk saat ini radang usus buntu atau appendicitis ini sebenarnya terdapat tempat di mana bisa kita lakukan operasi elektif atau malah justru non-operative management, tindakan yang tidak perlu operasi. Tidak perlu operasi gitu ya. Jadi khusus yang kronis bisa dengan operasi, bisa tidak begitu ya. Kita jeda sebentar, saya menyapa masyarakat Jogja. Masyarakat Jogja dan sekitarnya, terutama pengguna layanan Rumah Sakit Jogja. Jika dari Anda ada yang mempunyai pertanyaan ataupun unek-unek yang bisa disampaikan ke kami, silakan bisa meninggalkan chat di Instagram Rumah Sakit Jogja. Kita masih membahas seputar usus buntu dengan Dr. Gunawan Wisnuboto, spesialis bedah Rumah Sakit Jogja. Kembali ke dokter. Begini dokter, pada kasus-kasus akut tadi sudah dijelaskan bahwa tindakannya adalah tindakan pembedahan. Nah, jika memang itu diketahuinya terlambat, kemudian tidak langsung dilakukan pembedahan, kira-kira bahaya yang mengancam apa? Apakah bisa sampai mengancam jiwa seseorang? Ya, ini jadi yang tadi saya singgung bahwa terdapat sekarang tempat untuk pilihan ya untuk dilakukan operasi atau tidak. Jadi memang jika sudah diperiksa dan tegak itu adalah suatu appendicitis atau radang usus buntu, maka akan dinilai. Jadi misalnya labnya seperti apa? Ya. 3 kriteria di mana bisa dilakukan tindakan non-operatif adalah misalnya jika kadar C reaktif proteinnya kurang dari 60, angka kumannya kurang dari 12.000, dan umurnya kurang dari 60 tahun. Ya. Itu tidak harus. Ya, ini bisa kita lakukan manajemen konservatif atau dengan terapi obat. Mondok 2 hari, kemudian dilanjutkan obat selama 7-10 hari. Insya Allah itu dengan angka bebas komplikasi setelah dilakukan pengobatan tanpa operasi itu sekitar 89%. Ya, jadi 68%. 68%. Tapi kalau operasi itu angka bebas komplikasinya sekitar 89%. Ya, jadi memang gitu. Bisa didiskusikan ya nanti kondisi pasien dengan dokter, intinya adalah komunikasi dengan dokter dan pasien. Ya, jadi penentuan harus operasi atau tidak harus kedua belah pihak gitu ya. Tidak serta-merta dari dokter sekarang operasi terus langsung operasi, tetap harus ada sisi tawar-menawar ya intinya ya dalam masyarakat seperti itu. Baik dokter, jika misalkan gini, ada pasien yang datang, kalau kondisinya nyeri hebat misalkan anak-anak ya, kira-kira untuk alur menjalani pembedahan di Rumah Sakit Jogja seperti apa dokter? Jadi kalau memang datangnya itu via emergensi atau gawat darurat, tentu saja nanti setelah dilakukan pemeriksaan fisik, kemudian laboratorium, kemudian tentu saja kalau ini memang indikasinya emergensi, akan kita jadwalkan untuk emergensi. Tapi memang yang sekarang berkembang adalah yang tadi ya, non-operatif management. Ya. Jadi masih ada tempat di situ, jadi
intinya yang saya ingin sampaikan kepada masyarakat Jogja ya, kemudian juga yang menyaksikan siaran ini adalah jangan sampai terlambat. Jangan sampai terlambat, karena kalau sampai terlambat, terutama pada anak-anak kalau dia sudah sampai demam, itu biasanya sudah terlambat. Nyeri perut dengan demam sudah terlambat. Nyeri perut dulu, oke, tidak apa-apa. Datang, belum demam, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah demam, ini mungkin sudah harus tindakan operatif ya. Jadi ini juga saya beberapa kali menemukan seperti itu. Alhamdulillah kondisi pasien juga bisa bagus dengan operasi ya. Gitu ya. Tapi ada juga yang dengan terapi tanpa operasi dengan pengobatan, alhamdulillah juga bisa baik juga. Jadi intinya tergantung kondisi. Ya, tergantung kondisi, bisa dengan operasi atau pilihan tanpa operasi. Nah, jika begini dokter, saya pernah mendapatkan informasi bahwa saat ini memang beberapa metode pembedahan itu meminimalkan sayatan. Nah, khusus untuk pasien-pasien yang usus buntu dan harus menjalani pembedahan, apakah ada alternatif pembedahan yang minim sayatan? Ya, monggo. Ya, untuk pembedahan yang minimally invasif atau minim sayatan, tentu saja kita memiliki layanan tersebut ya di Rumah Sakit Jogja ini dengan laparoskopi. Namanya laparoskopi ya, begitu ya dokter? Pembedahan laparoskopi ya. Lapar itu dari artinya perut, ya, oskopi, ya, jadi teropong ya, melihat. Jadi kita melihat dalam. Jadi sayatannya hanya mungkin sekitar di 3 tempat sekitar 1 cm, setengah senti ya. Ini keuntungannya dia lebih cepat kembali kerja. Ya. Dan jangan khawatir untuk masalah biaya di rumah sakit ini, tentu saja karena kita disupport dari pemerintah Kota Jogja juga. Ini tentu saja untuk layanan masyarakat ini lebih kompetitif dibanding tempat lain. Ya. Jadi bisa dilayani. Jadi kalau ini kebanyakan gini, kadang ada pasien-pasien perempuan terutama ya dokter, dengan gender perempuan itu kan kalau membayangkan tindakan operasi seperti itu pasti berpikirnya wah nanti secara estetika dia ada gangguan bahwa ada luka bekas operasi dan sebagainya. Jadi sudah ada alternatif bagi masyarakat Jogja yang mungkin suatu saat mengalami usus buntu dan harus menjalani pembedahan. Rumah Sakit Jogja saat ini sudah bisa melayani pembedahan yang minimal invasif atau pembedahan yang minim dengan sayatan. Tentu saja ini bisa menjadi alternatif bagi masyarakat Jogja dan sekitarnya karena Rumah Sakit Jogja sampai seperti yang disampaikan Dr. Gunawan masih kompetitif masalah tarif gitu ya dok, sehingga bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat Jogja. Selanjutnya dokter, ini yang bergabung untuk saat ini belum ada yang pertanyaan masuk. Kita lanjut saja dokter. Begini, kira-kira untuk 1 kali pembedahan usus buntu, lama rawat inap yang harus dijalani pasien berkisar berapa dokter? Apakah sehari bisa terus langsung pulang ataukah beberapa hari baru bisa dipulangkan gitu? Ya. Ini memang kita ada 2 ya, operasi terbuka dan yang satu operasi yang laparoskopi minimal invasif tadi yang sayatannya lebih kecil. Lalu untuk operasi terbuka sendiri ini ada 2, yang simple atau yang komplikata. Simple ini maksudnya radang usus buntunya itu tidak terlalu banyak kesulitan selama operasi. Biasanya sayatannya sekitar 5 cm atau kurang di perut kanan bawah. Bisa dalam 2-3 hari bisa pulang. Bisa pulang. Itu ya, jadi tidak terlalu lama membutuhkan perawatan atau karena kondisi pandemi tentu saja kadang secara psikologis membuat masyarakat takut berkunjung ke rumah sakit gitu ya. Jadi jika memang tidak bisa ditunda, untuk kasus usus buntu bisa dilayani dengan pembedahan. Kemudian 2-3 hari mungkin sudah bisa dipulangkan seperti itu. Baik dokter, ini ada pertanyaan dari masyarakat Jogja. Ini dari Ima Mariono. Mungkin pertanyaan sebenarnya sudah dijelaskan ya tadi. Mungkin baru bergabung ini. Mau tanya dong, apakah makan cabai atau jambu kluthuk bisa memicu usus buntu? Ribun dokter. Tadi sebenarnya sudah dibahas ya dokter ya. Ya, ini tadi di awal saya sampaikan memang ada penelitiannya bahwa itu tidak terbukti ya mitos-mitos itu.
Jadi antara konsumsi biji-bijian dengan menyebabkan radang usus buntu itu tidak kausatif. Ya, Tapi prosentasenya memang pun kecil gitu ya. ya, tapi memang sering ditemukan, tapi di bawah 1% ya. Di bawah 1%. 0,35% sekitar itu. Tapi tidak signifikan. Jadi mekanismenya ini malah justru yang disarankan itu untuk mencegah itu adalah harus banyak makan serat. Ya. Banyak berserat. Bukan biji-bijiannya tapi serat, mungkin serat seperti sayur ya. Iya, sayuran mungkin terus Ya. yang gel ya, jelly Ya, walaupun gitu tidak ada cara untuk mencegah 100% seperti itu. Karena mekanismenya adalah sumbatan pada usus buntu, buntu jalur sendiri. ke usus buntunya Iya, gitu ya. dan paling sering malah ditemukan feses di situ. Oh, feses. Jadi Ya, feses sudah jadi terlanjur masuk tapi tidak bisa keluar ya, menyumbat. keluar ke jalurnya Iya, menyumbat ya. itu. Jadi Seperti itu. yang tadi disarankan adalah secara tidak langsung ketika makan sayur maka absorpsi air itu berkurang sehingga konsistensi feses lebih lunak sehingga tidak menyebabkan sumbatan. Jadi masyarakat Jogja dan sekitarnya, terutama pengguna layanan Rumah Sakit Jogja, obrolan kita pada siang hari ini terkait mitos usus buntu. Penyebab usus buntu tadi sudah dijelaskan bahwa sekali lagi ditekankan bahwa mitos terkait makan atau mengkonsumsi biji-bijian seperti jambu kluthuk atau cabai menyebabkan usus buntu hanya berusaha 1% ya dokter. Jadi lebih tepatnya adalah mengubah pola makan dengan makanan-makanan tinggi serat sehingga pencernaan kita tentu saja tidak akan terganggu dan akan memperlancar pencernaan. Itu mengurangi resiko ya dok ya, mengurangi resiko dari usus buntu sendiri. Baik, saya rasa itu saja dokter. Mungkin ada yang mau disampaikan lebih lanjut terkait bagaimana dengan klinik bedah yang dokter Gunawan ampuh? Ya, tentu saja di kesempatan ini kami sampaikan bahwa untuk saat ini memang kita semuanya dalam kondisi yang tidak menentu. Ya, apalagi masyarakat dengan berita yang beredar adalah bahwa tapi memang yang menjadi kekhawatiran saya sebagai dokter adalah bahwa pasien-pasien yang dengan nyeri perut, kemudian dengan penyakit lain yang karena ketakutannya itu malah bertambah parah sakitnya. Jadi di sini juga kami sampaikan bahwa jika ada keluhan yang berkenaan dengan nyeri perut, tentu saja jangan ragu untuk datang kepada masyarakat. Jadi sekali lagi jangan takut berkunjung dan apalagi menunda-nunda untuk melakukan pemeriksaan jika memang sudah muncul keluhan. Seperti itu ya dokter. Baik dokter, ternyata sebelum kita tutup ada satu pertanyaan lagi yang di IG. Selamat siang dokter, ini dari Repatra. Apakah keseringan makan mie instan bisa mengakibatkan usus buntu? Nah ini mungkin budayanya anak muda sekarang ya, malam-malam bikin mie instan seperti itu. Bisa dijelaskan dokter? Iya, setahu saya tidak ada kausatifnya untuk mie instan. Cuma memang kalau terlalu keseringan itu juga kurang bagus juga ya. Untuk pencernaan. Ya. Karena dengan adanya kandungan mungkin cabai, kemudian kandungan bahan-bahan sintetis sintetik lain itu akan membuat peradangan. Malah justru memicu peradangan. Iya, makanya sekarang dan juga kadar garamnya yang tinggi itu juga tidak terlalu bagus. Tapi kalau untuk usus buntu sendiri sebenarnya banyak juga mitos ya, yang selain biji itu mie ayam, saus, apalagi sering saya dengar dari masyarakat. Tapi ternyata tidak terbukti. Iya, jadi lebih dia ke arah sumbatan di lumen. Berarti itu faktor karena pencernaan. Karena ada sumbatan, awal mulanya ada sumbatan itu gitu ya dok ya. Ya. Baik, terima kasih dokter Gunawan, menarik sekali siang hari ini sudah bersama kami di Ngobras Rumah Sakit Jogja, ngobrol bareng santai bersama Rumah Sakit Jogja dengan pembahasan seputar usus buntu. Sebelum kita tutup, saya ucapkan terima kasih sekali dokter Gunawan sudah hadir di Ngobras pada siang hari ini. Masyarakat Jogja dan sekitarnya, terutama pengguna layanan Rumah Sakit Jogja,
Kita sudah mengobrol santai dengan Dr. Gunawan Wisnubroto, spesialis bedah terkait usus buntu. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi masyarakat, dan kita akan hadir kembali di ngobrol selanjutnya tentu saja dengan topik-topik kesehatan yang bermanfaat bagi masyarakat Jogja dan sekitarnya. Jika Bapak dan Ibu atau masyarakat Rumah Sakit Jogja akan mengakses layanan Rumah Sakit Jogja dan bingung dengan informasi-informasi, silakan bisa mengakses informasi yang kami sediakan melalui sosial media Rumah Sakit Jogja, ada Facebook, Instagram, maupun website Rumah Sakit Jogja. Terima kasih sekali lagi Dr. Gunawan. Kita pamit undur diri. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.